Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hafiz dengan nomor NIM 2102016001. Di sini saya akan menjelaskan makro tentang al-hibbah al-hibbah. Langsung saja ke landasan teorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hibbati alal hibbati fa inna nahya fi dzalika sabilu 'alan nabiyya. Fahtalafu hal yadullu dzalika 'alal fasadil manhiyyi anhu aw la yadullu fa in kana yadullu fa fi ayyi halakin yadullu. Faqala Dawuda yufsahu wa qala Syafi'iyyu wa Abu Hanifah la yufsahu wa an Malikil qawlani jami'a wasalisu wa huwa an yufsahu qabla duhuli wala yufsahu ba'dahu wa qabla nul qasimi innama makna nahyi idha khataba rajulun salihun alal hibbati rajulin salihin wa amma in kana awwalu ghayra salihin wasaniyi salihun jaza wa ammal waktu indal aksari fahuwa idha rokana ba'duhum ila ba'din la fi awalil hibbati bidalili hadisi Fatimah binti Qais haitsu ja'ati ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat lahu Aba Jahumi bana Hudzaifah wa Muawiyah tabna Abi Sufyana hitabah faqala ama Abu Juhami farajulun la yarfa'u asahu anin nisa'i wa amma Muawiyatu fasu'luku la malalahu. Alal hibbati dibaca kasroh karena kemasukan huruf jer berupa ala. Qabla duhuli bentuk jamak ismiyah berupa idhofah. Dan rojulun solehun jumlah ismiyah berupa mubtada khobar. Langsung saja ke pembahasan pendapat ulama tentang meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Adapun meminang wanita yang sudah dipinang orang lain, maka larangan dalam hal ini ditetapkan Nabi SAW. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Muttafaq alaih dan lafadznya menurut Al-Bukhari. Para ulama berbeda pendapat, apakah hal ini menunjukkan sahnya sesuatu yang dilarang atau tidak. Jika menunjukkan hal itu, maka dalam kondisi bagaimanakah hal itu bisa menunjukkan? Daud berpendapat dibatalkan. Yang kedua, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak dibatalkan. Dua pendapat ini dari Malik. Adapun yang ketiga yaitu agar dibatalkan sebelum digauli dan tidak dibatalkan sesudah digauli. Ibnu Al-Qasim berkata, makna larangan itu hanyalah berlaku jika seseorang laki-laki yang solih meminang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki yang juga solih. Adapun juga yang pertama tidak solih dan yang kedua solih, maka dibolehkan. Adapun waktunya, menurut kebanyakan ulama, yaitu jika sebagian mereka condong kepada sebagian yang lain, bukan di awal pinangan, dengan dalil hadis Fatimah binti Qais ketika menemui Nabi SAW, lalu melaporkan kepada beliau bahwa Abu Jahm bin Hudzaifah dan Muawiyah bin Abu Sufyan meminangnya. Dalam hal ini ijma' mengharamkan melamar wanita yang sudah memberikan kesepakatan dari pinangan orang lain. Dan jawaban atau kesepakatan itu berasal dari wanita yang sudah balik dan bisa memilih perkara yang baik walaupun walinya masih kecil.
Jika wanita belum bisa memutuskan perkara dengan baik, maka harus dengan izin dari walinya berdasarkan salah satu pendapat yang menyatakan bahwa si wali mempunyai kewenangan untuk melarang. Hal ini hanya berlaku pada jawaban yang jelas atau terang-terangan. Sedangkan jika tidak terang-terangan, maka hukumnya untuk melamarnya tidak diharamkan. Demikian juga jika belum ada jawaban baik diterima atau ditolak. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa diamnya seorang gadis menunjukkan ia menerima lamaran dari si pelamar dan cukuplah itu sebagai jawaban. Apabila seseorang melangsungkan akad nikah pada saat itu diharamkan baginya untuk khitbah atau meminang, maka menurut jumhur nikahnya sah. Daud berkata nikahnya difasak atau dibatalkan, baik sebelum maupun sesudah melakukan hubungan suami istri. Sabda Nabi SAW atau mengizinkannya menunjukkan diperbolehkan melamar setelah diizinkan. Hal itu bisa dilakukan dengan terus terang mengizinkan bagi yang lain untuk melamar atau dengan cara lain yang dipahami sebagai bentuk izin. Karena izinnya menunjukkan pengunduran dirinya, maka dibolehkan bagi siapa saja yang mau menikah dengannya. Imam Hanafi dalam kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyah mengatakan bahwa meminang pinangan orang lain adalah makruh. Para ulama madhab Syafi'i dan Hambali berkata, pinangan kedua diharamkan jika perempuan yang dipinang atau walinya yang telah memberi izin memberi jawaban yang tegas menerima pinangan pertama. Adapun bila pinangan ditolak secara terang-terangan, maka tidak haram lagi. Apabila peminang kedua tidak mengetahui pinangan pertama, maka ia boleh langsung meminang karena hukum dasar pinangan itu adalah mubah. Hukum meminang wanita yang sudah dipinang orang lain dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Terjadi banyak perbedaan pendapat ulama dalam memberikan status hukum. Ada yang mengatakan haram, makruh ataupun sunnah. Akan tetapi dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa mengharamkan melamar wanita yang sudah memberikan kesepakatan dari pinangan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.